Assalamu alaikum. Hello. Hola. Ciao. Bonjour. Annyeong. Hai, kami dari kelompok 2. Di sini, saya Dian Yulianti sebagai moderator. Saya tidak sendiri, saya bersama kedua rekan saya, yaitu Siska Aulia dan Yolanda Diva Sevia. Materi kali ini akan membahas tentang identitas nasional. Untuk pemateri pertama yaitu Siska Aulia. Apa itu identitas nasional? Sebelum mengetahui tentang pengertian dari identitas nasional, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian dari identitas. Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menimbulkan kesan unik yang membedakan hal tersebut dengan yang lainnya. Nasional sendiri berasal dari kata nation. Nation merupakan arti dari kata bangsa. Maksudnya adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki cita-cita, ideologi, dan tujuan hidup yang sama. Identitas ditambah nasional akan menjadi sebuah identitas nasional. Jadi, pengertian dari identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Maksudnya adalah bangsa yang ada di dunia ini memiliki identitasnya sendiri, sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Apa saja sih faktor-faktor pembentuk dari identitas nasional? Yang pertama ada faktor objektif, meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif, meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Faktor-faktor identitas nasional. Primordial, sakral, tokoh, ekonomi, kelembagaan, sejarah, Bhinneka Tunggal Ika. Unsur-unsur identitas nasional. Ada agama dan keyakinan, suku bangsa, bahasa, dan kebudayaan. Apa saja sih bentuk-bentuk dari identitas nasional? Yang pertama, bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, ada lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, ada bendera Indonesia, yaitu merah putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Yang keempat ada lambang Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima ada kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang keenam ada konsepsi Indonesia, yaitu berwawasan Nusantara.
Yang ketujuh ada dasar. Dasar Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedelapan ada semboyan. Semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kesembilan ada konstitusi. Konstitusi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-10 ada bentuk. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Bentuk-bentuk tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 sampai dengan 36. Dilanjut dengan pemateri kedua yaitu Yolanda. Tantangan globalisasi terhadap identitas nasional. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa paham liberalisme dapat membawa ke ranah kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Yang kedua, dari globalisasi aspek ekonomi. Hilangnya rasa cinta terhadap produk-produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri yang ada di Indonesia sendiri, seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan adanya gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia, karena tidak mau menggunakan produk-produk yang ada dalam negeri dan lebih memilih memakai produk-produk yang ada di luar negeri dikarenakan kualitasnya mungkin lebih baik dan lebih bagus lagi. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas dan juga jati diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang dianggap kiblat sebagai panutan bagi bangsa yang ada di seluruh dunia ini dan menelan secara mentah-mentah budaya barat tersebut tanpa ada filterisasi yang terjadi. Yang keempat, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara orang kaya, menengah, dan juga orang miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas. Dan yang terakhir ada munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya individualisme, maka orang tidak akan peduli lagi dengan kehidupan bangsanya. Jangankan bangsa, mungkin dengan kehidupan masyarakat, sesama masyarakat mereka tidak akan peduli. Apalagi ke dalam kehidupan bangsanya, mereka tidak akan tahu menau. Dan mereka hanya mementingkan kebutuhan mereka agar kebutuhan mereka tercukupi dan mereka hidup dengan enak. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan identitas nasional? Sebagai bangsa Indonesia, kita harus cerdas dalam mengikuti arus globalisasi, yaitu dengan cara memfilter atau menyaring dampak negatif maupun positif yang masuk ke negara kita, khususnya negara Indonesia yang kita cintai, agar identitas nasional bangsa Indonesia tidak pudar ditelan oleh zaman. Thanks. Danka. Kamsahamnida. Arigato.